Oke, selamat datang kembali di Anabel Channel bersama gua Aji. Dan gua Ilham. Ya, jadi ini adalah tempat di mana kami akan bercerita dengan analisa-analisa yang kami berikan, dan kalau analisanya kurang bagus, mohon dimaafkan karena sesuai dengan namanya. Analisa gembel. Anabel. Anabel, bang, lo tuh ini gak sih bang, kayak akhir-akhir ini tuh lo ngerasakan kayaknya apa ya? Kayaknya tuh kalau lo buka berita tuh banyak banget hal-hal yang kurang menyenangkan gitu ya bang ya. Bahkan sempat ada kayak yang kemarin ini kan, baru-baru ini kan ada yang katanya bensin oplosan pertamax gitu. Gue sih ada cerita tentang itu, tapi ntar aja kita omongin di inilah off the record ya. Tapi jadi gini, kan sebenarnya semenjak beberapa, kayaknya sebulan atau 2 bulan yang lalu gitu ya, itu ada hashtag kabur aja dulu gitu kan ya. Nah, kalau gue nanya ini kita ngayal gembel aja nih bang. Kalau misalnya dari lu pribadi bang, lu tuh pengen nggak sih kerja di luar negeri? Kalau pengen, lu pengennya di mana? Gua Dan kenapa? ngayal. Ini nih. Gua ngayal dan pengen banget, dalam artian realita, gua pengen kabur aja dulu itu jadi satu hal yang memang real dalam hidup gue gitu. Dan gue pengennya ke Jerman. Kenapa? Gue merasakan sesuatu yang gue bisa banyak. Jerman itu adalah tempat dimana orang lu bisa kerja sekaligus bisa learning apapun itu, learning apapun itu gitu. Jadi meskipun gue udah mau 40, buat gue nggak pengen seperti generasi sebelumnya gitu ya. Gue nggak mau ketinggalan hal apapun gitu. Jadi gue pengen belajar, dan menurut gue Jerman itu adalah salah satu, kalau gue lihat dari luar ya, kalau gue lihat dari luar, salah satu tempat yang progresnya untuk learning itu banyak sekali dan kesempatannya tinggi gitu. Gue paham pajak di Jerman 40% katanya. It's fine, karena konon katanya pendidikan dan kesehatan itu emang gratis gitu. Jadi gue pun kalau punya anak, ya gue percaya dengan sistem yang di sana gitu. Dan terakhir pastinya kalau orang mau ngajak libur Jerman, mikir-mikir. Gitu aja sih, karena kemarin penggantinya Angela Merkel sempat pengen bikin pernyataan yang jangan paksa kami menghidupkan kembali militer kami gitu. Aduh, siapa lagi yang saya ribut sama Jerman gitu kan gitu. Itu sih kalau gue. Dan khususnya untuk alasannya kenapa ya seperti yang bilang tadi, dalam beberapa bulan terakhir hashtag kabur aja dulu ini sudah menggema sekali. Sebenarnya kalau kita bicara kabur aja dulu tuh nggak hanya soal gimana kemudian kita pindah ke luar negeri ya. Kita pasti ada latar belakangnya, ada yang nge-trigger lah gitu. Misalnya kalau lu udah capek banget gitu sama kerjaan, pastinya lu pengen kabur kemana gitu. Entah itu liburan, entah itu ke Ini jadi ini buat OTA nih, harusnya OTA masuk dong. Iya, kalau kita udah gede ini harusnya OTA bisa masuk. Iya, bang. OTA. Iya, Ayo lah, tiket.com mau mudik nih, KI gitu kan. Ya itu sih. Yang kita belum gede channelnya. Iya. Ini masih channel cerita-cerita doang ya. Cuma kalau udah gede nih, cocok nih. Cocok. Ada display ini udah bukan logo recording lagi gitu. Logonya tiket. Ya gitu sih. Triggernya itu orang udah lelah lah gitu sama hal-hal yang terjadi di sekitarnya dia gitu. Kadang-kadang kan orang liburan gitu ke Bali gitu kan, ada yang kemudian nonton, ada yang kemudian ke pub gitu ngebir sambil dengerin musik jazz, atau mungkin mau yang stress release. Tapi itu hiburan orang Jakarta bang. Hiburan orang Jakarta tuh mabuk. Oke. Atau paling banter itu. Ya, soalnya kayak ya maksudnya kalau kayak di Bali gitu ya, lo masih bisa ke pantai bang, lo masih bisa menikmati, atau kayak ke Jogja gitu, lo masih bisa menikmati budayanya lah gitu, lo bisa ke Prambanan atau segala macam. Tapi Jakarta kan nggak ada apa-apa, jadi memang ya hiburannya cuma 2 itu doang sih menurut gue ya. Ya itu sih yang kemudian triggernya itu yang pertama jadi faktor penting ya kabur aja dulu itu. Kenapa udah populer dari tahun-tahun sebelumnya, cuman semakin memuncak dengan
hal-hal yang belakangan sering terjadi gitu, terlepas dari presiden yang lama, yang baru, berbagai macam kebijakan dan lain-lain gitu. Kabur aja dulu. Menurut gua, kalau lu memang pengen punya niat kabur aja dulu ke luar negeri, do it. Tapi pahami dulu persyaratannya apa gitu, karena nggak semuanya bisa karena tiap seenaknya. negara juga biasanya Ya. beda-beda ya. Kalau ke Jepang itu harus punya apa? N2, N3, N4 lah minimal kalau itu nggak salah ya. eh, Norikushikeng tuh kayak sebenarnya kayak Tokyo sih bang. tapi ya itu harus dipenuhi gitu. Terus masalah visa gitu, itu kan juga harus. Iya, betul. Kemarin teman kita Mikel sempat nge-tweet kan soal visa segala macem gitu. Jadi nggak semudah itu. Tapi ya kalau lu memang pengen, lu udah letih banget gitu sama situasi yang sekarang, go ahead gitu. Tapi sebenarnya mungkin bisa jadi ini juga ya bang, bisa jadi apa bahan pertimbangan juga untuk yang mungkin mau mencoba berkarir di luar negeri gitu ya. Biasanya tuh kalau lu lihat di job portal gitu ya, kayak di Jobstreet atau LinkedIn gitu, biasanya ada beberapa perusahaan yang memang mau menyediakan relocation juga bang ya, dari pihak mereka gitu. Tapi biasanya sih ini memang ada di di level-level menengah sih, di level-level mid senior level gitu. Tapi nggak, menurut gue mungkin juga ada hal lain yang bisa ditawarkan gitu. Mungkin kayak ada intern yang mereka remote tapi bisa jadi suatu saat dalam beberapa kesempatan diundang ke kantornya gitu kan, itu juga bisa jadi pilihan juga tuh. Ya itu dari sisi peluang kerjanya gitu ya, karena Aji juga berkecimpung di dalam hal seperti itu, jadi dia barusan ngasih insight yang menurut gue juga bisa lu coba gitu. Siapapun itulah ya, kita bilang yang mau mid senior atau mungkin intern sekalipun gitu. Dan yang terakhir kan kemarin gue baca berita, jadi lu bebas lapor pajak kalau udah kerja di luar negeri selama 2 tahun. Dan ada surat rekomendasi bahwa lu memang benar-benar kerja di luar negeri gitu. Jadi pajaknya lu nggak usah lapor SPT ke sini gitu. Daripada lu cuman kita semua lah yang udah pasti kesel dengan situasi sekarang gitu kan. Ya kalau bisa nggak usah balik. Oke, sekarang selesai. Ya gitu sih kalau dari gue. Tapi nggak jujur aja sih bang, menurut lo terlepas dari segala ketidakasikannya Indonesia ya, terutama mungkin pemangku jabatan ya. Ya menurut gue sih, apakah menurut lo Indonesia ini negara yang jelek? Kalau menurut gue ya, Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat enak gitu. Terlepas dari, ya mungkin kekurangannya ada di sana ya, tapi kan kalau lo mungkin pernah kerja di luar negeri gitu ya, terus merasain ada hal-hal yang kayak nggak bisa lo dapetin di Indonesia gitu. Kayak contohnya nih yang paling dekat, yang paling dekat aja, kalau nasi padang mungkin masih ada bang di luar bang. Kayak kalau lo naik motor atau naik mobil gitu, terus mogok di malam hari gitu ya, nggak akan, kayaknya jarang banget ada orang yang mau nolongin gitu. Beda banget kalau di Indonesia tuh hal-hal kayak gitu masih jadi hal yang wajar gitu. Nah itu yang pertama sih. Yang kedua juga menurut gua secara kuliner juga, apalagi mungkin kalau lu di Eropa ya, kalau lu di Eropa tuh kan sebenarnya secara kuliner nggak terlalu banyak bumbu gitu. Jadi mungkin kalau lidah mungkin kayak lidah lu yang orang Minang gitu ya. Gua nggak tahu sih. Kalau lidah orang Minang kan biasanya lebih apa ya, lebih suka bumbu gitu, lebih peka bumbu gitu. Apakah nantinya tidak akan menjadi masalah gitu? Karena itu juga sempat jadi bahan pikiran gue juga bang, karena gue nih sebenarnya secara pribadi itu gue kemarin tuh sempat beberapa kali mencoba untuk melamar ke luar negeri gitu kan. Tapi memang inceran gue sih Malaysia, paling gue incer ya, karena mungkin secara makanan dan istilahnya secara budaya tuh masih bisa masuk gitu, karena Melayu ya. Karena kalau di Singapura tuh gue kayaknya merasa Singapura tuh kan
negaranya terlalu kaku gitu ya. Jadi gue nggak ada perasaan bahwa kayaknya gue tuh rada susah deh bisa bersenang-senang di sana gitu. Tapi gue sih sebenarnya ngincer Malaysia gitu kalaupun mau cabut, dan kebetulan juga karena ada teman gue yang kerja di sana kan. Jadi kalau di Malaysia tuh jadi ada level-levelnya gitu bang. Kalau lu di level gaji seberapa lu tuh boleh bawa keluarga ke sana gitu. Jadi apa ya, lumayan apa ya, menjadi apa ya, kayak insight baru lah buat gue gitu. Kayak gue pengen nyoba juga gitu. Istri gue bilang Malaysia is possible, dia bilang gitu. Oke, bilang gitu. Oke aja gitu. Malaysia is possible, tapi karena Singapura sendiri bang, Singapura itu jadi mungkin ini juga informasi sedikit ya. Singapura itu kan ternyata masih banyak warganya mereka tuh, masyarakat mereka yang belum punya kerja gitu. Jadi mereka tuh memang di 2 tahun belakangan ini mereka banyakkan memang fokusnya ke Singapurian dulu gitu. Jadi setiap ada pekerjaan yang dibuka itu fokusnya ke Singapurian dulu, entah itu white collar atau blue collar gitu ya. Jadi karena memang mereka mau mengutilisasi dan menekan angka pengangguran ini gitu. Dan di Singapura sendiri tuh kan orang kerja bisa sampai umur 60 gitu bang. Jadi memang ini juga kayak makanya jadi benar-benar harus diutilisasi gitu. Berarti kerja sampai 60 masa pensiunnya panjang, atau memang ada lowongan kerja untuk? Memang ada lowongan kerja untuk orang-orang yang usia 60 karena ada perusahaan-perusahaan Indonesia. Nggak, tapi ya memang ya kalau dilihat sih kerjaannya memang kayak cuma kasir gitu-gitu doang sih bang. Tapi dalam artian mungkin bisa dibilang pekerjaan informal gitu ya. Iya, jadi tapi sebenarnya sih kayak freelance lah ya jatuhnya. Setidaknya lapangan kerja itu ada dan diciptakan gitu ya. Tapi mungkin itu kan karena secara biaya hidup juga lumayan tinggi di Singapura ya. Makanya mungkin orang-orang yang udah 55 tahun, 60 tahun gitu ya mereka juga bekerja ya karena untuk sehari-harinya mereka sendiri gitu. Dan ya kebetulan mungkin masih sehat juga gitu. Karena gue ini kan kerja di perusahaan Singapura ya, dan banyak dari user itu yang karyawan-karyawan Singapura gitu yang pakai aplikasi gue gitu. Jadi gue tuh sering dapat pas lihat kayaknya ini orang kurang ngerti gitu. Oh ternyata dia memang udah usianya udah 50 plus. Jadi memang mereka juga dipaksa untuk ngerti pakai aplikasi gitu, kayak untuk attendance, untuk cuti itu mereka harus pakai aplikasi gitu. Jadi ya sebenarnya bagusnya adalah jadi mereka tuh pada akhirnya mengerti gitu loh, pakai literasi teknologinya bagus. Untuk konteks itu gue pernah baca tweetnya siapa. Jadi cara orang pemerintah Singapura itu untuk kemudian membawa adaptasi teknologi ke orang-orang yang di atas 50-an itu adalah mereka ternyata punya kayak karyawan honorer gitu kan ya. Iya, terus betul. Dia datang ke rumah orang untuk kemudian ngejelasin gitu-gitu. Iya betul, ada asistennya bang. Oke. Nah itu tuh, jadi daripada lu efisiensi anggaran ya itu satu insight yang bagus ya dari Aji gitu. Terus tapi menurut lu apakah kemudian kabur aja dulu itu relevan dengan situasi yang sekarang kalau dari sisi lu? Kalau menurut gue, tapi kan sebenarnya gini ya, kalau gue pribadi sih, gue sih sebenarnya gue nggak bilang gue nasionalis sih, tapi gue tuh suka ada di Indonesia gitu ya, dengan hal-hal yang tadi gue sebutin gitu. Dan gue tuh sebenarnya cukup ngerasa kalau kabur aja dulu gue pengen, tapi ya itu gue cuma pengen ke negara-negara tertentu kayak ke Malaysia. Mungkin gue pengen ke ini ada jomblo sih, tapi gue sih sebenarnya pengen ke Swedia atau ke Denmark gitu ya, karena Swedia tuh kan katanya kesehatan juga sama pendidikan gratis kan, dan pendidikannya kan nomor 1 kan. Finland itu juga. Finland juga nomor 1 ya. Kayak pokoknya kalau nggak salah yang gratis tuh Swedia, yang nomor 1 tuh Finland ya kalau pendidikan. Jadi gue emang pengen ke negara-negara Skandinavia bang, tapi gue nggak mau puasa di sana. Lamanya. Karena lama. 21 jam ya, Norway gitu. Iya, kalau puasa sih sebenarnya nih salah satu cerita aja nih bang. Dulu tuh waktu zaman gue kerja di perusahaan gue yang lama ya, ada salah satu perusahaan gue yang lama startup juga. Jadi tuh kami kan punya ekspat yang kerja di sana kan, yang dari Eropa, dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Ini fun fact-nya adalah mereka tiap
gajian itu selalu di Singapura. Karena pajaknya lumayan ramah untuk ekspat. Tapi ada satu tapi, kalau puasa tiba-tiba mereka pindah ke Indonesia karena dapat THR. Aduh. Jadi itu sebenarnya ini ya apa ya cukup lucu karena gini, karena kalau lu jadi finance manager ya, lo akan merasakan bahwa itu tuh dia di Lebaran tuh kayak kok ini tiba-tiba pengeluaran banyak banget. Iya ya, jadi kayak finance manager gue soalnya dulu pernah ngomong kayak gitu, kayak tiap Lebaran tuh selalu gede karena iya, jadi dia kan itu kan juga ngerepotin bayar pajak, bayar pajak perusahaan ya kan, iya makanya. Oke, menurut lo gimana? Kabur aja dulu, masih relevan atau enggak? Atau lo punya cerita apa atau punya analisa gembel sendiri buat kabur aja dulu? Ya. Komen dan Jangan lupa like dan subscribe. ya. Gua Ilham. Gua Aji, sampai jumpa Sampai lagi. jumpa.